Kita mulai saja untuk pembelajaran PHP Web 1 kali ini. Untuk pertama kita siapkan dulu alat tempurnya, yaitu kalian download slide-nya di ruang mahasiswa kalian masing-masing. Ada di namanya ruang materi, klik. Dan di sini ada namanya bahan pembelajaran. Silakan kalian download ya slide-nya, terus lalu save, klik OK. Jika sudah kalian download, di sini ada filenya yang baru kita download, masih di dalam file RAR. Kita ekstrak terlebih dahulu filenya. Klik kanan, ekstrak. Nah, di sini udah selesai ekstrakannya, lalu masuk ke dalam foldernya. Nah, di sini adalah slide materi untuk pertemuan semester kali ini. Nah, lalu kalian lihat paling bawah yaitu software pendukungnya ya, alat tempur kita. Diklik kanan, diekstrak lagi. Kita buka. Nah, di sini di dalamnya terdapat text editor, yaitu ada 3 macam. Yang pertama Atom, kedua Notepad++, yang ketiga adalah Sublime. Ya, ini adalah text editor yang bisa kalian pakai salah satu. Dan sini adalah web server kita, yaitu SAM-nya ya, server lokal. Di sini kalian jangan bingung nih, ada namanya Notepad++-nya ada 2 nih, Sublime-nya pun ada 2. Nah, maksudnya itu yang pertama adalah Notepad++ yang tipenya untuk OS 32 bit dan yang kedua adalah untuk 64 bit. Nah, sama juga untuk Sublime-nya, ini untuk 32 bit dan ini untuk 64 bit. Nah, maksudnya gimana? Setiap OS itu memiliki 2 tipe, yaitu tipe 32 dan tipe 64. Kalian bisa cek sendiri untuk OS kalian masing-masing. Di sini adalah disk PC, ada disk PC, klik kanan, lalu properties. Di sini kalian bisa lihat sistem tipe kalian. Di sini saya menggunakan 64 bit. Tapi rata-rata hampir semua laptop yang Windows 10 menggunakan 64 bit ya. Tapi nggak ada salahnya untuk kalian cek kembali tipe OS kalian, tipenya apa. Selanjutnya kalian tinggal pilih. Tapi kalau saya sendiri tidak menggunakan 3 text editor ini, saya menggunakan Visual Code. Nah, jika kalian ingin sama dengan saya, mungkin kalian bisa download sendiri ya Visual Code-nya di Google. Visual Code paling atas. Di sini kita ada yang untuk macOS, Windows, dan untuk Linux. Kita menggunakan Windows, kalian tinggal download aja di belah sini insidernya, tinggal install. Selanjutnya, jika kalian sudah menginstal text editor ya, kalian bisa install yaitu SAM-nya ya. Tinggal klik. Selanjutnya ini ada question seperti ini, kalian yes saja. Ini kalian oke. Tampilannya seperti ini, tinggal kalian next. Di sini cukup, tidak usah diapa-apakan, semuanya di checklist, lalu di next. Nah, di sini saya sarankan menggunakan local disk C
ya, jangan lokalis lain, yang di C aja, yang sudah direkomendasikan oleh SAM-nya. Selanjutnya di next. Di sini ada checklist, silakan kalian checklist seperti ini, lalu pilih next. Silakan kalian tunggu prosesnya hingga selesai, lumayan cukup lama. Nah, jika selesai tampilannya seperti ini, silakan kalian klik finish. Tampilannya seperti ini. Yang cukup kalian aktifkan adalah server lokalnya, yaitu Apache, dan untuk database-nya yaitu MySQL. Jadi hanya dua ini aja yang kalian klik start, yang kalian aktifkan. Jika aktif maka seperti ini ya, Apache yang hijau, kan di sini juga Apache-nya berjalan dan MySQL-nya juga berjalan. Oke, di close saja ini. Jika kalian cek untuk misalnya terdapat di lokalis C, di C kalian, buka folder SAM-nya. Di sini ada banyak ya kan, folder-folder kalian bisa masuk ke htdocs. Nanti kita akan menyimpan file yang berbentuk PHP ataupun HTML nanti di dalam htdocs ini. Oke, selanjutnya kalian tinggal buka text editor kalian yang sudah kalian install. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Selanjutnya kita langsung mulai, pertama yaitu membuat sebuah kalimat ya, untuk kita tampilkan di website. Oke, kalian cukup untuk di file manapun kalian cukup new file ya. Kalian tadi install Notepad++ atau Sublime, nah pasti di bagian pojok atas kiri sini ada namanya file, terus ada new file, tinggal diklik sama kalian. Nah, di sini jangan lupa sebelum kita untuk memulai sebuah mengcoding sebuah website sederhana, filenya terlebih dahulu di save. Oke, kalian bisa klik file lagi, terus save as, cari penyimpanannya ada di C, terus di SAM, pilih htdocs, kalian bikin folder baru, new folder, kalian tinggal ganti nama foldernya modul web 1, masuk ke dalamnya. Di sini kalian tinggal merubah namanya menjadi contoh 01. Extensionnya kalian bisa pilih di sini, yaitu PHP ya, khusus untuk web. PHP yang akan kita pelajari soalnya nanti adalah bahasa pemrograman PHP. Di save. Kalau di Visual Code di sini ada URL ya, di lokalis C,
folder sum, terus di dalam folder sum di folder htdocs, di dalam folder htdocs yaitu masuk ke dalam folder modul underscore web 1, dan di dalam folder tersebut terdapat file contoh 01.php. Selanjutnya tinggal kita untuk mengetik saja bahasa pemrogramannya yang sederhana. Paling enaknya di Visual Code kita sudah disiapkan library-library banyak, nanti mungkin kita bisa perkenalkan. Kita mengikuti kita langsung buat aja HTML, di enter seperti ini ya, terus kurung siku head, kemudian di enter juga. Di dalam head kalian tinggal kasih contoh. Di dalam head itu kalian kasih contoh title, kasih title, judul. Kalian mau kasih judul apa ya, setelah kalau saya contohkan adalah contoh 01 seperti ini. Jadi di dalam tag head ini terdapat tag title ya, atau judulnya. Selanjutnya habis di head kita lanjut ke bodinya. Oke, klik body seperti ini. Untuk membuat sebuah tampilan dalam website itu ada di dalam tag body. Oke, kalian saya kasih contoh di sini adalah ya, enter. Seperti ini ya. Lalu di save. Kalian bisa menggunakan Ctrl plus S ya untuk lebih cepatnya, atau kalian bisa pilih ke file lalu di sini save. Nah, di sini juga ada untuk menyimpan save dengan cara menggunakan keyboard, yaitu Ctrl S save. Untuk menjalankannya cukup mudah. Kembali lagi dulu ke folder sum-nya, masuk ke folder sum, terus folder htdocs. Nah, di sini ada namanya index ya. Index, kalian cukup klik dulu file indexnya, klik satu kali, kalian tekan F2 seperti ini, kalian tambahin belakangnya yaitu 1 seperti ini, terus enter seperti ini ya. Jika sudah, kalian masuk kembali ke browser kalian. Di sini kalian tuliskan localhost slash, cukup kalian enter, maka di sini terdapat sebuah file ya yang di dalam htdocs. Ini lokal disk saya, punya saya. Kalian cukup cari yang namanya tadi folder yang baru kita buat yang bernama modul web 1. Kalian cukup mengkliknya saja, klik. Nah, di dalam folder modul web 1 itu ada tadi, ini adalah project kita ya, contoh 01.php. Kalian klik, nah maka akan muncul tampilannya seperti ini.
Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik. Oke. Nah, yang tadi saya bilang untuk menampilkan tulisan halo ini itu ada di dalam tag body. Sedangkan title adanya di atasnya. Nih, ya. Contoh 01. Bisa kalian lihat. Ini adalah title ya yang harus di dalam tag head. Oke. Nah, bagaimana biar kita ini tidak menyatu seperti ini ya? Membuat dua baris. Jadi, halo apa kabar semuanya? Dan mudah-mudahannya ini, mudah-mudahan semuanya baik, itu ada di bagian bawah. Nah, kita balik lagi ke visual code-nya atau text editor kalian masing-masing. Di sini cukup kalian awalnya seperti ini. Nah, kalau kalian enter seperti ini, nggak akan di webnya itu tidak menampilkan sesuai dengan yang kita tulis di text editor sini, di text editor kita. Untuk kalian awalnya seperti ini kan tadi di tampilan webnya, di browsernya. Nah, untuk pada mudah-mudahannya ini itu ada di paling bawah seperti tadi, ya, seperti ini. Itu kalian cukup menambahkan tag br seperti ini, tag br, lalu di save, kembali lagi ke browser kalian, jangan lupa di refresh. Ini ada logo refresh atau kalian cukup tekan F5 untuk merefresh, maka tampilannya ada di bawah dan memiliki menjadi dua paragraf. Contoh satu kita sudah buat seperti ini. Nah, setiap pemrograman itu memiliki tag pembuka dan tag penutup. Ya, dia berpasang-pasangan. Jadi jangan lupa kalau kalian membuat tag buka seperti ini, tag HTML atau tag head atau tag yang lainnya, jangan lupa dicek penutupnya juga. Ya, apakah tag tersebut punya penutup atau tidak? Karena kalau tidak memiliki pasangannya atau tidak memiliki tag penutup, maka nanti bisa tampilan web kita itu acak-acakan atau tidak terbaca di browsernya. Seperti ini sudah. Selanjutnya kita ingin membuat contoh yang kedua nih, yang lebih agak sedikit banyak codingannya. Kalian cukup di sini pilih menu file, terus new file. Jangan lupa di set terlebih dahulu, ya. Disamakan saja foldernya. Kalian lihat dulu penyimpanan di htdocs modul web 1, ya, yang kita beri nama yaitu contoh 02. Tadi 01, sekarang 02. Jangan lupa pilih extensionnya yaitu PHP. Di sini udah ada 01. Lalu di save. Dilihat lagi URL-nya apakah sesuai atau tidak. Harusnya sama seperti yang 01 ya. Hanya di bedanya yaitu di dalam nama filenya saja kita langsung mengcoding saja contoh 02-nya sama seperti yang ada di 01 HTML. Nah, ada kalian bisa lebih cepat lagi kalau menggunakan visual code itu lebih enak karena untuk tag sebuah HTML awal kita cukup menggunakan tanda seru seperti ini, terus di tab, maka akan dibuatkan sendiri oleh visual code-nya. Lebih simpel, tapi agak lebih banyak. Kita hiraukan saja yang kayak seperti ini nih, meta ini kita hiraukan dulu. Kita fokus yang di menu titelnya yang tadi. Titelnya, judulnya kita ganti menjadi contoh 02 ya. Untuk memulai codingannya, tetap di dalam body, di dalam tag body, oke? Tetap di situ.
nggak boleh di mana-mana ya. Selanjutnya langsung saja kita ketik kalimat saja dulu ya. Seperti ini. Kalian save, ya, kalian save. Lalu silakan kalian buka pada browsernya. Kita jalankan. Di sini kalian di URL ya. Ini URL. Bisa kalian hapus. Sampai selesai saja. Di enter. Maka terdapat dua file. Ya kan? File yang baru yaitu contoh 02. Nah, kita buka saja. Nama file contoh 02. Nah, tampilannya seperti ini ya. Sama seperti contoh 01, tapi cuma beda kalimat saja. Bagaimana nih kita ingin mengikuti yang ada di slide nih, ya kan? Kita mau background tampilan yang ada di sini nih yang kosong gede, itu berwarna biru atau putih. Kita langsung masuk saja ke codingannya. Bodinya kita bisa kasih warna biar lebih fresh mungkin ya. Kalian tambahkan habis body, kalian spasi, terus tulis G, color. Ingin warna apa nih? Di sini warna menggunakan warna hexa ya, kode hexa. Kita nggak tahu nih ini warna apa nih kode seperti ini ya kan? Kalian bisa cari aja di website di internet. Kita balik lagi ke browser, cari namanya kode warna ML. Banyak nih pokoknya, mana aja bebas ekstra kalian. Nah, di sini ada contoh warnanya nih. Ini kode-kodenya. Kita ingin menggunakan warna cyan nih. Ya, kalian cukup copy aja nih kodenya. Copy, terus kalian masuk ke text editornya. Di sini cukup kalian ganti. Ini untuk backgroundnya. BG color adalah warna background. Selanjutnya kita pakai warna teksnya. Warna teksnya ini mau warna, ya kan? Kita cari lagi aja warnanya yang menurut kita bagus. Kita kasih warnanya warna vertik, copy, balik lagi, pastekan ke sini. Lalu coba kita save ya, kita save, kembali lagi ke browsernya, contoh 2, lalu di F5 atau di refresh. Nah, tampilannya ya teman-teman, backgroundnya warna biru, tulisannya tadi warna merah batu bata. Ini kita cukup tuliskan di tag. Oke, kalau sudah kita ingin warnanya itu tadi tulisannya beda-beda ya. Contoh tadi kan semua tulisan ini warnanya merah batu bata. Kita mau yang bagian ini nih mau kita ganti warnanya. Tulis saja tagnya, namanya tag font di tab. Nah, seperti ini. Pindahkan menuju taruh belakang, taruh sini ya. Seperti ini. Font yang kita mau rubah tuh bukan bentuk fontnya ya, bukan bentuk tulisannya, tapi warnanya saja. Color, mau warna apa nih tulisannya nih? Ya enggak? Kita cari lagi aja di website ini. Namanya kita mau tulisan warna. Kembali lagi ke codingannya, udah di copy kan? Pastekan di sini. Save, balik lagi ke browsernya. Nah, di project kita di refresh F5. Nah, tampilannya tuh beda tuh tulisannya yang ini. Ya enggak, ya terlalu sama ya. Bisa kita ganti deh ya warnanya, ya agak beda sedikit lah ya. Kita ganti-ganti saja sesuai selera lah ya. Di refresh warnanya. Selanjutnya yang bawahnya nih, yang ini mau kita buat lagi nih. Oke, tulisannya menjadi besar, A1 menutup A1. Nah, seperti ini. Heading 1, heading sampai ukurannya bisa sampai 6. 1 paling besar. Ya, 6 paling kecil. Kita coba dulu yang nomor 1. H1 websitenya di refresh.
Nah, gede kan satu. Kalau kita pengen agak kecilan nih, nah, satunya kita bisa ganti. Contoh H3. Belakangnya juga nih, H3 juga ya. Jangan lupa bentuknya. Di refresh, agak agak kecil lah ya. Selanjutnya kita sudah kasih ukuran font juga kita udah buat. Sekarang bagaimana tulisannya itu jalan lah ya. Tagnya baru lagi nih untuk teks berjalan, kurung buka kurung tutup siku, kalian tulis yang namanya tag marquee. Jangan lupa penutupnya juga ya di sebelah sini. Kita save nih. Jangan lupa di save ya. Masuk ke browsernya, di refresh. Nah, jalan dari sebelah kanan ya. Macam-macam jalannya ini, bisa dari kanan ke kiri, bisa dari kiri ke kanan, bisa dari bawah ke atas, atau sebaliknya dari atas ke bawah. Itu bisa kalian rubah-rubah, atau kalian bisa cari sendiri di internet, tag di sini. Nah, tuh, ada banyak ya. Tuh. Bentar saya bilang dari kanan ke kiri bisa, terus dari bawah ke kanan. Ada yang mantul-mantul seperti ini, ya. Ini codingannya ada marquee directionnya yaitu up. Up itu berarti dari bawah ke atas. Kalau sebaliknya berarti tinggal dari atas ke bawah. Kalian bisa uh, searching sendiri lah. Oke, tadi bisa juga kan ukurannya bisa kita kasih nih marquee-nya, berjalannya jangan terlalu pojok tapi di bagian tengah-tengah itu bisa. Jadi dia akan berjalannya apa ya, setengah layar ya, 50%. Save. Jangan lupa setiap perubahan selalu di save ya, Ctrl save. Ctrl S di refresh. Nah, setengah layar nih, karena kita tadi tulisnya cukup 50%. Jika pengen dikasih warna pun boleh, bisa ganti warnanya. Nah, ganti warnanya kalau di marquee untuk tulisan apa namanya, untuk warna backgroundnya tuh ya, ada backgroundnya gimana sih, cukup kalian sama kayak yang di body, BG color, kita cari lagi aja warnanya, abu-abu. Kalau di save kita refresh, ada backgroundnya kan belakang tulisan, kurang lebih seperti itu. Jika sudah, kita buat contoh yang ketiga nih, agak agak banyak nih ya codingannya ya untuk apa, atau yang ketiga nih, jangan lupa ditambahkan, kalian bisa tambah file baru, cukup Ctrl N, ada file barunya, di save as, terus kita ganti namanya menjadi contoh 03. Oke, seru, kita ulang dulu. Nah, untuk kita buat contoh 3 cukup kalian tekan Ctrl N, akan nambah di sebelahnya kalau di Visual Code ya. Kalau di text editor lain kayaknya sih sama ya, sama aja. Ctrl N, terus di save, Ctrl S, maka dia akan membuat kita mau menyimpan folder kita ada di mana nih foldernya, tetap masih sama di atdocs tuh modul web. Kita ganti namanya menjadi contoh 03. Jangan lupa extensionnya, tipenya itu PHP, di save, maka akan ada namanya nih, nama file contoh 03, extensionnya contoh 03.php di dalam folder modul website. Ini agak banyak awalan HTML. Kita ingin membuat tabel nih untuk contoh 3 kali ini. Lalu coba kalian save, tampilannya seperti apa nih. Save aja dulu. Jangan lupa URL-nya kita ganti.
Contoh 3. Tabel. Untuk tabelnya seperti ini tuh tabel. Name, nama, alamat, tempat, tanggal lahir, jurusan. Kan kok nggak ada pembatas tabelnya gitu kan? Kalau kita bisa contoh tuh kayak di mana Word, contoh Word ya. Kalau di Word kita kalau buat tabel kan gampang ya, nggak usah terlalu ribet gitu. Di sini kalian cukup tabel tuh seperti ini tuh contohnya. Header tadi ada berapa? 4 lah ya. Seperti contohnya kayak gini tadi. Name, nama, alamat, kan. Terus apa lagi sih tadi? Tempat tanggal lahir, jurusan terakhir. Seperti ini kan. Bagaimana tadi nggak ada garis hitamnya nih. Gimana kita menggunakan garis hitam atau yang kita bisa artikan adalah bordernya. Nah ini border nih. Kalian bisa lihat di Word. Kalau kalian mau ganti border, kalian bisa tanpa border. Oh, ada no border. Ya nggak table, tapi tabelnya tersebut toolnya itu nggak memiliki border. Nah, ini yang tadi kita yang sama seperti di web tadi, seperti ini. Bentuknya table, tapi tanpa border. Bagaimana kita menggunakan table ini menggunakan sebuah border itu, ya seperti ini. Oke, kita balik lagi ke codingannya. Di bagian table, ya table nih di spasi tulis border. Ketebalannya berapa bordernya? Udahlah ya, segini aja dulu border. Kita fokus ke border aja. Di save, kembali ke browser, terus di refresh. Nah, seperti ini. Ada kan bordernya nih, tapi ini tanpa kita kasih warna ya border. Itu yang namanya border. TR adalah singkat kepanjangan dari table row ya, table row. TR adalah tadi table row dan TH adalah table head-nya. Bisa kita bilang adalah kolomnya ya. Ini adalah baris, ini adalah kolom. Tadi kita memiliki satu baris nih. Ya TR-nya cuma ada satu doang kan. Satu baris tapi di dalam satu baris itu memiliki 5 kolom. Kalau di web seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom, tapi ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5 baris juga. Barisnya ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris nih. Ke samping ya, ke kanan. 5 kolom juga. Kita baru satu baris doang nih. Satu baris. Tapi ada 5 kolom. Lanjutnya kita tambah lagi aja nih. TH ini dikhususkan untuk yang judulnya aja nih. Paling atas judulnya ya head, table head. H ini head, judul kepalanya. Untuk baris kedua kita bikin lagi baris kedua di luar TR berarti ya. Untuk kolom ya kita tidak menggunakan TH tapi TD. Harus sama nih. TH-nya ada 5, berarti TD-nya pun ada 5. Nah, untuk TD pertama ini NIM. Kita ganti tulis saja NIM-nya berapa. Ini NIM. Untuk TD kedua, yang keduanya nama, berarti TD untuk yang keduanya pun namanya siapa. Alamatnya. Untuk yang ketiga berarti alamatnya. Tempat lahirnya. Yang terakhir, TD terakhir itu jurusannya. Jurusannya. Kita save dulu ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Save. Lihat ke
kemana tadi browsernya ya, browser kalian sendiri, kalian refresh. Nah, seperti ini TH nih contohnya nih, tebel dia tulisannya, ya tebal, ada boldnya. Untuk TD ya seperti ini biasa. Oke, udah paham lah ya di sini ya. Kita buat lagi satu lagi deh. Cukup kalian copy paste juga boleh, atau kalian mau ketik sendiri tapi lebih enak untuk belajar membaca pemrograman di awal. Saya sarankan untuk diketik, jangan di copy paste. Berarti ada 3 baris ya, 1, 2, 3. Oke, di save, kembali lagi ke browsernya, di refresh, tambah 1. Jadi ada gampang lah ya, nggak terlalu susah. Selanjutnya habis contoh ketiga udah selesai nih, contoh ketiga kita mau buat masih tetap pakai table nih, soalnya agak susah main table ya. Nah, kita main table cell. Nah, ada cell pending dan cell spacing untuk tabelnya. Kita main table dulu nih, pahamin table ini table yang sederhana, sudah paham lah ya, udah bisa. Selanjutnya kita masuk ke contoh keempat, yaitu table cell. Selanjutnya kita ke tadi table cell ya, seperti biasa di Ctrl+N atau new file, lalu di save, tetap masih di folder tadi, folder modul web modul underscore web 1. Kita kasih nama tabel cell dot php ya, php, extensionnya php masih tetap sama. Nah, tampilannya maka akan seperti ini, hampir sama seperti yang tadi, tapi kita di sini bermain dengan cell spacing dan cell padding. Di sini dari judulnya kita sudah baca, belajar atribut cell padding dan cell spacing dalam table. Berarti cell padding dan cell spacingnya ada di dalam atribut tabelnya. Sama seperti yang awal, kasih border berada garisnya. Satu, ketebalannya bisa menggunakan pakai kutip atau tidak tadi. Terus cell spacing kita buat tabel biasa dulu, untuk bikin satu baris terlebih dahulu aja. Kita kasih kolomnya ada 3 ya, kolom 2 dan kolom 3, di barisnya baris 1. Lalu kalian save, masuk ke webnya, ke browsernya, terus kalian hapus terlebih dahulu, akan menambah satu file yang namanya table cell. Diklik, kita buka filenya, ada yang berbeda sama yang pertama, kita bikin 2 deh, lebih smooth yang ini ya, penggunaan bordernya bisa dilihat berbeda ya, lebih lebih bagusnya bisa kita rubah-rubah aja nih, bisa teman-teman rubah. Contohnya kalau spacingnya kita ganti menjadi cell paddingnya menjadi 2 juga. Oke, di save, jangan lupa setiap perubahan selalu bisa. Lalu masuk ke browser lagi, kita refresh, lihat sama ya jadinya ya, jadi sama, tidak kayak yang tidak menggunakan cell spacing dan cell padding, sama-sama seperti yang biasa aja. Kalau kita tebalkan lagi cell spacingnya ya, rongga dalam baris ini nih, ini ada sedikit rongga ya, ketebalannya ya, bisa kalian berubah lah ya. Saya sih bagusan yang garis hitam saja. Kalau bordernya kita tebelin lagi 4, di save, masuk lagi ya, seperti ini. Kita jadi 1 aja cukup bordernya, standar 1. Selanjutnya biar lebih enak kita buat 2 baris lah ya.
Jangan lupa. Kalau di save, maka tampilannya seperti apa? Kita lihat, refresh, ada 2 baris 3 kolom. Kolom yang ke bawah, baris yang ke samping. Oke, selanjutnya kita menggunakan table spacing. Sudah tadi cell spacing dan cell padding. Sekarang kita menggunakan call span dan row span. Seperti apa? Untuk span ini kita buat folder baru lagi. Ini apa sih namanya? File baru lagi. Cukup ctrl N, di save, ctrl S, ganti namanya menjadi tabel span.php. Ini nama tabelnya, tabel span.php. Di dalam folder modul web 1 htdoc sum localdisk c. Jika sudah, coba kita save dulu. Kita save, lalu masuk ke browser. Di sini kita ganti, kita hapus ya. Nah, nambah lagi kan filenya tabel span. Nah, di sini kalau kita kurang TD tidak sama seperti yang di atas, maka yang kolom ketiga, baris kedua, kolom ketiganya tadi kita nggak buat ya, nggak ditekan. Maka seperti ini, putih kosong. Ini bakal bisa menjadi berantakan itu acak-acakan. Ya. Bagaimana kolom kedua dan kolom ketiga itu disatukan gitu kan? Kalau di Word itu kita keluar. Makanya ini seperti ini nih. Bagaimana nih menyatukan dua tabel nih? Ya nggak? Bisa diklik kanan, merge cell, disatukan seperti ini. Ya, disatukan. Kita satukan ya, seperti ini nih. Jadi harusnya nih. Ya, nyatu seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, inilah fungsinya, namanya row span dan call span ini. Kita masuk. Nah, di sini yang bagian TD kedua, yang baris kedua, kolom kedua, TD-nya kalian kasih namanya call span 2. Jadi di sini baris kedua, kolom kedua, dan gabung sih kolom kedua dan 3 ya. Save. Kita lihat apa sih namanya browsernya, di refresh. Nah, seperti ya, ada perbedaannya kan ya, bisa digabung seperti ini. Itu menggunakan call span, kolom yang digabung menjadi satu. Lalu sekarang kita ingin barisnya nih, tadi kan kolom menjadi satu, dan sekarang barisnya mau kita bikin satu. Bikin tr lagi, tr yang kedua, yang ketiga. Kita save terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tadi kan kolomnya, sekarang barisnya nih yang mau kita gabungin ya pakai row span. Contohnya kalau di sini nih yang digabungin dari atas ke bawah, ini yang kita mau gabungin. Nah, seperti ini. Tadi kan ini ya call span, ini row span-nya nih, seperti ini row span. Berarti kan kita butuh satu baris lagi untuk digabungkan, ya. Bikin baris yang terakhir, baris keempat. Ke browser. Nah, yang ingin kita gabungkan adalah
ini nih baris ketiga kolom 1 dan baris keempat kolom 1 yang akan kita gabungkan menggunakan tadi namanya row span. Mau berapa baris yang mau kita gabungkan? Ini kan tadi kolom 2 baris, berarti 2 aja lah ya. Berarti baris yang mana yang pengen kita gabungkan? Baris yang keempat ya. Berarti baris keempat kolom ke-1 mengikuti ini ya, kolom 1. Ini baris 3 dan baris 4 kita gabung tapi pada kolom 1. Yang ini kita hapus. Kita tulis di sini baris ketiga dan 4 gabung ya. Kolom awalnya seperti ini nih. Kalau kita save harusnya udah nggak ada pemisah lagi nih, nggak ada garis ini nih. Dia akan nyatu. Itu menggunakan Postpan dan Callspan. Sangat mudah untuk pembelajaran dasar pada web 1 ini. Berarti dalam satu pertemuan kali ini kita sudah membuat 5 file ya. Contoh 1, contoh 2, contoh 3, dan yang kedua adalah table cell dan table span. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini saja. Nanti mungkin kita akan lanjut ke pertemuan keduanya. Saya harap untuk pertemuan kali ini kalian bisa dapat memahaminya, walaupun ya mungkin agak sedikit pusing yang baru melihat atau berkecimpung di dunia programming seperti ini nih, bahasa-bahasa codingan seperti ini kan banyak. Kayak tadi contohnya tuh malah kita cuma menampilkan segini doang nih ya, sedikit ya, tapi codingannya banyak banget gitu kan. Ada 31 baris untuk membuat tampilan sederhana seperti ini. Cukuplah ya sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.